Partai-partai yang selama ini berada di papan atas ya, sekitar di atas 10% ini masih didominasi oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Khusus Partai Demokrat memang kita lihat sama halnya dengan survei pada bulan Januari, memang ada tren kenaikan. PDI Perjuangan kalau dilihat dari survei, tapi saya selalu mengatakan jangan selalu melihat survei. Survei boleh dilihat, jangan dijadikan pegangan. Karena yang bergerak itu bukan tapi adalah kita sendiri. Kalau kalian lalai dan sudah terpengaruh dalam, saya bilangnya zona nyaman, itulah mengapa selalu saya bertanya, apa maksud kalian masuk ke dalam partai ini? Ya, secara umum sebenarnya konfigurasi partai politik berdasarkan hasil survei Kompas ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Kompas di bulan Januari dibandingkan Juni yang terbaru ini. Memang kalau kita ukurannya pada naik turun angka elektabilitas tidak begitu jauh berbeda sebenarnya ya artinya. Mengusung Anies adalah keputusan fatal di saat partai lain tidak terburu-buru mengusung capres. Nasdem seperti makan buah si malakama. Tidak mengusung Anies, elektabilitas makin turun. Mengusung Anies, elektabilitas juga tidak meroket. Malah dapat tambahan bonus, yaitu partai diplesetkan jadi nasrun. Makanya tidak heran, bulan ini Nasdem layak dapat penghargaan sebagai partai yang paling banyak dikritik dan dihujat. Jadi kesimpulannya apa? Anies efek itu tidak berefek apa-apa, bahkan terkesan omong kosong yang merugikan Nasdem. Elektabilitas Nasdem makin hancur setelah capreskan Anies Baswedan. PDIP tetap paling oke. Lembaga survei Lingkaran Survei Publik merilis hasil survei elektabilitas sejumlah partai politik yang bakal maju pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam penelitian kali ini, LPS mencatat Partai Nasdem mengalami kemerosotan parah setelah mencapreskan Anies Baswedan. LSP mencatat presentasi elektabilitas Partai Besutan Surya Paloh itu hanya mentok di angka 3,9% saja. Padahal pada Pilpres 2019 silam, Nasdem sukses meraih elektabilitas sebesar 9,05%. Sementara itu untuk partai politik dengan elektabilitas paling moncer, kata Indra, adalah PDI Perjuangan dengan presentase mencapai 22,1% yang diusul Gerindra dan Partai Demokrat. Sementara itu Partai Golkar berada di urutan keempat dengan perolehan 7,8%. Lalu PKB mendapat 7,1%, PKS memperoleh 5,6%. Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada periode 1 sampai 10 Oktober 2022 dengan metode wawancara secara langsung dengan bantuan pengisian kuesioner. Adapun jumlah responden yang diambil sebanyak 1.230 responden yang tersebar di 34 provinsi. Margin of error kurang 2,8% dan tingkat kepercayaan 95%. Tidak satu suara, Nasdem pingin punya bandar, PKS dan Demokrat tolak tegas. Sebelumnya, deklarasi koalisi perubahan yang digagas Nasdem Demokrat PKS pada 10 November gagal terrealisasi. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro, sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Pihak PKS langsung menegaskan membantah keberadaan bandar besar yang ingin menguasai koalisi perubahan. Sama dengan PKS, Demokrat lewat juru bicaranya Herzaki Mahendra menyampaikan dengan tegas tak ada sosok bandar dalam koalisi perubahan. Herzaki membeberkan deklarasi pengusungan Anies Baswedan sedang dipersiapkan. Publik diminta bersabar sambil terus-menerus memantau berita soal perkembangan koalisi perubahan. Namun berbeda dengan PKS dan Demokrat, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menanggapinya dengan santai.
Paloh mengaku ikut berharap dengan adanya bandar besar dan ingin tahu siapa sosok bandar yang disebutkan. Menurutnya, si bandar terus mau dekat dan bersimpati dengan Partai Nasdem sehingga partainya itu akan menghormati bandar tersebut. Meskipun demikian, Surya Paloh tetap waspada apabila nantinya ternyata si bandar justru malah akan mengacaukan koalisinya dengan Demokrat dan PKS. Nasdem respons video Jokowi tolak pelukan Paloh, pasti nyerang Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut bahwa narasi video Presiden Joko Widodo seolah-olah menolak pelukan Ketua Umum partainya Surya Paloh dibuat untuk menyerang partai dan Anies Baswedan. Willy mengaku pihaknya tak ambil pusing merespon narasi video tersebut. Menurut dia, setiap orang bebas menafsirkan video tersebut baik secara positif maupun negatif. Momen dalam video yang ramai dan viral di media sosial itu terjadi di puncak HUT Golkar di G Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 21 Oktober. Paloh dan Jokowi diketahui ikut hadir bersama sejumlah elit dan pejabat tinggi negara lain. Di Twitter, memberi keterangan video itu akun @Kurawa menyebut Jokowi menolak saat hendak dipeluk Paloh. Menurut Willy, narasi negatif terhadap video itu segera dibuat untuk menyerang Nasdem dan Anies Baswedan yang baru dideklarasikan partainya maju di Pilpres 2024. Dia pun tak heran narasi demikian wajar bila dibuat pihak yang tak menyukai partainya. Namun Willy menilai terlalu gegabah untuk menyimpulkan momen yang tergambar dalam video tersebut lebih jauh, kata dia. Yang bisa memastikan hal itu adalah Surya Paloh dan Jokowi sendiri. Sementara Paloh menyebut tak ada yang salah dalam momen dirinya bersama Jokowi di HUT Golkar. Ia pun heran banyak pihak mempersoalkan video tersebut. Paloh tak menampik ia memang hendak memeluk Jokowi namun ia memahami situasi kala itu tak memungkinkan. Menurut Paloh, dirinya terbiasa memeluk Jokowi dalam beberapa kesempatan jika memungkinkan. PKS tolak deklarasi koalisi 10 November. Poros Anies terancam bubar. Usulan Nasdem soal deklarasi koalisi pada 10 November pekan depan ditolak PKS. Demokrat juga masih belum sepakat. Poros yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 juga masih alot menentukan figur cawapres. Menanggapi itu, juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid menjelaskan komunikasi pihaknya dengan Demokrat dan Nasdem masih berjalan. Ia bilang pembahasan melalui tim kecil dari 3 parpol tersebut masih terus dilakukan. Khalid juga tak setuju bila poros Nasdem, Demokrat, dan PKS dinilai terancam bubar. Menurutnya, dalam penentuan urusan bangsa tak bisa tergesa-gesa. Suara Nasdem. Ketua DPP Nasdem bidang pemenangan Jawa Banten DKI, Effendi Hoiri atau Gus Coy juga buka suara terkait dinamika dengan Demokrat dan PKS. Menurut dia, semua sudah dikalkulasikan sehingga segalanya bisa terjadi. Namun dia bilang ada satu hal yang sama jadi titik temu dalam misi bersama Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Dia bilang misi bersama untuk perbaikan seluruh aspek kehidupan, mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera, tersebut dengan figur Anies Baswedan sebagai calon pemimpin.